那个小女孩。想要腐蚀那女孩的生命。族又有人召唤俺老往先族者死。Halo guys, welcome back to Kobe Movie. Dan sesuai kata Mimin di hari Sabtu, Lord Ling Feng itu bakal kita lanjutkan nih guys. Ditambah sebanyak 56 episode pula. Mantap gak tuh? Mantap banget dong. Apalagi di part hari ini seru banget. Part 295B, Lord kita Ling Feng bakal bertarung melawan anaknya sendiri guys. Lo. Ling Feng yang sayang anak banget malah harus bertarung melawan anaknya sendiri. Lantas anak mana yang harus dia lawan? Apakah itu Feng Lin atau Tianqi ya? Hehe. Yang pastinya ini seru sekali. Bakalan menjadi pertarungan penuh. Dia kira-kira muncul sosok yang mengejutkan kalian. Ini semua gara-gara Ye Wuxiong guys. Kita melihat dia muncul juga batang hidungnya. Ketika dia muncul, Ling Feng ikutan muncul untuk menghabisi dia. Dengan mudah, Ling Feng menghabisinya sih, tapi sayangnya itu cumalah tubuh klon. Baru deh setelah itu, Ling Feng membantai anak buah terpercayanya yaitu pengkhianat Niu Chongshan. Dia dihabisi oleh Lord kita Ling Feng, bahkan dicuri harta kipas besinya guys. Namun masih ada Wuxiong. Kira-kira bakal ngapain lagi dia ya? So maka dari itu, kita pun masuk ke intro guys ya. Hehehe. Tiba-tiba Wuxiong mengamuk menggunakan kekuatan sihir dari klan ke-8. Kekuatan dihasilkan itu seperti lubang hisap yang menghisap semua benda di sana guys. Bahkan di Willow Shui itu hampir terhisap ke dalam. Tetapi ketika Ling Feng perhatikan lebih dalam, ternyata anaknya si Feng itu sudah dipengaruhi oleh sihir kegelapan. Dia panik memutuskan untuk segera masuk. Dan benar aja ketika dia masuk, Ling Feng kaget melihat kondisi anaknya yang udah dipenuhi oleh sihir kegelapan tubuhnya guys. Yang berarti pelindungnya udah hancur nih. Wuxiong tertawa keras. Ternyata gadis kecil ini adalah anakmu ya. Kalau begitu akan kukirim kepadamu nanti. Wuxiong membakar energi kehidupannya agar bisa memecahkan segel pelindung milik Feng lalu merasuki hidupnya guys. Waduh. 那个小女孩。 Ling Feng mencoba menyelamatkan Feng tetapi Wuxiong menyerangnya dengan ribuan tusukan bertubi-tubi. Sayang sekali ranahnya Ling Feng masih terlalu rendah sehingga dia dengan mudah dipentalkan oleh serangannya Wuxiong. Dia memanggil serangan susulan teknik penghancur ruang dan waktu. Muncullah bilah pedang raksasa dari ruang dan waktu ke arah Ling Feng. Menyadari ini berbahaya, Ling Feng dan Dewi Lo Shui segera masuk ke dalam piringan giok penciptaan. Terciptalah adu kekuatan yang begitu dahsyat. Senior naga tidak mau kalah. Dia berusaha bertahan dengan serangan piringan gioknya, tetapi ujung-ujungnya tetap kalah guys. Gara-gara serangannya Wuxiong yang terlalu kuat, Ling Feng pun bertindak untuk membantu. Menggunakan jiwa sang leluhur Peng Qintian dan Tuar. Itu berhasil mementalkan serangan pedangnya Wuxiong. Tetapi Wuxiong masih memiliki serangan lain nih. Ruang dan waktu dipanggil kembali memunculkan dua bilah pedang raksasa yang digabung menjadi satu. Waduh, bencana ini guys. Benar aja jiwa leluhur Qingtian itu dihancurkan hanya dengan satu tusukan. Saking kesalnya Ling Feng, dia berteriak ini semua gara-gara aku yang terlalu lemah. Emosinya semakin memuncak setelah Wuxiong mengatakan, gadis kecil ini biarkan aku yang urus. Kau tidak becus menjadi bapaknya. Waduh.
Ling Feng yang putus asa akhirnya dia memilih jalan yang cukup gila guys, yaitu membakar esensi kehidupannya untuk mendapatkan kekuatan tambahan. Dia akan membakar semua kehidupannya demi menyelamatkan anaknya Feng Er. Tentu itu membuat senior naga langit panik. Apa yang mau kau lakukan, Ling Feng? Pada akhirnya Ling Feng pun dirasuki oleh kekuatan iblis kegelapan guys. Tubuh dan mukanya jadi pucat, memancarkan kekuatan merah yaitu kekuatan iblis. Dia segera keluar dan melancarkan serangannya. Benar aja, serangan Ling Feng jadi berkali-kali lipat lebih kuat daripada sebelumnya, membuat Wuxian sedikit kaget. Tetapi dia masih tidak mau kalah, terus membalas serangannya Ling Feng. Di lain sisi, senior naga yang sangat panik. Tindakan Ling Feng ini bisa mengancam nyawanya guys, bukan ngancam lagi malah. Memang Ling Feng udah tidak peduli kepada nyawanya sendiri. Waduh, Dewi Lo Shui berpikir keras. Dia akhirnya mengatakan kalau klannya memiliki sebuah teknik terlarang tingkat dewa abadi untuk memanggil sosok dewa kuno turun ke dunia menggunakan tubuh Dharma guys. Jadi si Dewi ingin memanggil sosok dewa kuno itu. Segera dia pun keluarkan batu kristal hitam. Sang Dewi merapalkan mantra terlarangnya, ditambah dia mengatakan keturunan Lo Shen memohon agar kedatangan Sang Agung Suci. Saking paniknya senior naga langit, dia terus mendesak agar lebih cepat dong. Dan tuar, muncullah cahaya begitu terang dari atas langit. Sementara Ling Feng yang terus bertarung melawan sosok Wuxian, tiba-tiba di tengah pertarungan mereka, muncul sebuah pilar emas besar dari atas langit yang mengganggu pertarungan mereka. Yang ternyata guys, kalian bisa tebak nggak pilar apakah itu? Yes, sosok dewa kuno yang Dewi Yoshi panggil itu adalah sosok keras Sun Wukong. Pilar emas besar yang jatuh dari atas langit tadi itu adalah tongkatnya Wukong guys. Mantap. Senior naga penasaran dong, gimana ceritanya kera kuno ini memiliki hubungan dengan klan Lo Shen? Setahu dia, ni kera cuma sibuk makan buah persik doang di zaman dulu. Dan harusnya dulu nggak pernah punya hubungan dekat dengan wanitanya seumur hidup. Hehehe. Bingunglah si naga langit. Ada yang salah nih di sini nih. Kekuatan Wukong setara dengan dewa abadi atau bahkan lebih. Sekali pancaran kekuatannya aja itu menghancurkan tubuh klonnya Wuxian. Akhirnya, setelah bertahun-tahun klan Lo Shen memanggilku keluar lagi, kata Wukong sambil tertawa keras. Wah, Wukong sang legenda nih. Akhirnya tiba. Kau di sini dipanggil sebagai Lao Sun guys, atau Tou Tian Ta Sheng. Sosoknya keren banget. Mirip sama Wukong yang di film-film, tapi sayangnya pakainya kurang gagah nih. Dewi Lo Shui memberikan hormat kepada Wukong sebagai orang yang memanggilnya ke sini. Oh, jadi kau ya yang memanggilku gadis kecil? Sudah ratusan ribu tahun tidak pernah dipanggil oleh klan Lo Shen. Nah, sepertinya guys, sebenarnya Wukong ini memiliki hubungan dengan leluhurnya Dewi Lo Shui. Mungkin nenek dari neneknya Lo Shui itu dulu adalah kekasihnya Wukong. Soalnya ketika dia melihat sang Dewi, sosoknya itu mirip banget kata dia. Sayangnya ratusan ribu tahun lalu si Wukong terluka parah dan tertidur. Habis lawan Buddha kayaknya tuh guys. Makanya gak bisa melindungi dirinya selama ini. Tapi sekarang akan dia balaskan orang yang sudah menyakitinya. Siapakah itu? Raja Phoenix Nether akan kubantai habis. Wuxian merasakan bahaya yang luar biasa guys. Dia pengen kabur tapi masih tersegel. Apalagi ketika melihat sosok Wukong yang keluar, dirinya kaget bukan main. Hahaha. Ayo, mau kabur kemana lu? Udah gak bisa kabur ini mah. Diserang sama tongkat Wukong, langsung penyok itu muka tuh. Tapi aneh guys,
kok nggak ada pertarungan Ling Feng dengan anaknya si Feng Er ya? Karena seingat Mimin, di spoiler terakhir minggu lalu, kita tuh ada dikasih lihat guys, si Ling Feng bertarung melawan anaknya Feng Er yang sedang dirasuki Wushang. Cuma kok di sini nggak ditampilkan. Mungkin Mimin mikirnya gini sih, kalau Ling Feng melihat anaknya dirasuki dan harus bertarung melawan anaknya, dia tuh pasti nggak bakal tega menyerangnya guys. Dan ujung-ujungnya Ling Feng dihabisi. Makanya diganti, Tota Wushang lah yang bertarung, kayaknya sih gitu ya. Cuman aslinya kan segel pelindungnya Feng Er udah hancur. Dan dia udah dirasuki tubuhnya guys sama si Wushang. Ya kita lihat saja deh gimanakah pertarungan Wukong melawan Wushang di part selanjutnya. Seru nih. Nah jadi sayangnya guys di part 296 nanti, di hari Sabtu kita melihat tidak ditampilkan gimana pertarungannya, tetapi yang pasti setelah pertarungan itu Senior Naga Langit menghampiri Wukong. Mereka sebenarnya saling mengenal dan merupakan teman lama. Dan mereka bercanda ria ngomongin masa lalu. Bahkan si Senior Naga itu lebih tua daripada Wukong guys. Yang uniknya adalah tubuh Wukong sudah pulih lebih banyak, makanya kekuatannya mencapai dewa abadi. Aslinya dia lebih kuat lagi guys. Iya dong. Gak kayak kamu, naga belut lama sekali sembuhnya, kata si Wukong. Hahaha, sambil meledek. Emang ya, namanya Wukong itu bengal dan suka bercanda ngeledek orang dan menghina orang guys. Mimin jujur cukup fans dan idola sama karakter Wukong. Apalagi kalau kalian main gamenya si Black Myth Wukong itu seru banget. Bertarung melawan para dewa guys dan para siluman. Oke, selesai dulu untuk part 295 Wan Jie Tujun. Kita bakal update lagi buat Tonghua ini. Satu hal yang pasti cuma di sini ya guys ya, Gobi Movie. Thank you buat kalian semua nonton dan selalu support channel Mimin. Semoga kalian semua sehat selalu, oke? Mimin pamit undur diri dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Oke kalau gitu, see you guys.